warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dilayati dari Prodi Statistika dengan NPM 240810800170. Saya ingin menjelaskan bagaimana tentang menjalankan pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan kelas. Kelas sendiri adalah berfungsi untuk mengelompokkan suatu data atau fungsi yang berhubungan menjadi dalam satu tempat agar kelas tersebut dapat mudah digunakan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Di sini terdapat kelas dengan variabel kalkulator statistika POPI. Lalu kita akan membuat fungsi init yang memiliki fungsi khusus, di mana kita akan membuat dataset untuk menyimpan semua data dalam bentuk tanda kurung kurawal atau dictionary, sehingga dataset tersebut dapat kita gunakan secara berulang pada fungsi-fungsi selanjutnya. Yang kedua ada fungsi membuat dataset, di mana di sini kita akan membuat dataset kosong agar nanti kita dapat mengisi angka ke dalam dataset tersebut. Lalu ada fungsi untuk menghapus dataset. Di sini kita dapat menghapus dataset yang sudah kita bikin. Lalu ada fungsi menambahkan data. Di sini kita akan menambahkan angka ke dalam dataset yang sudah kita bikin. Lalu kita akan masuk ke pemusatan data, di mana di sini terdiri dari fungsi main untuk menghitung rata-rata data dengan menggunakan rumus banyaknya data, jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu ada fungsi median, yaitu untuk menghitung nilai tengah suatu dataset. Selanjutnya yaitu ada penyebaran data. Di sini ada fungsi kuartil, yaitu untuk menghitung posisi kuartil 1 dan kuartil 3, di mana kuartil 2 sendiri adalah nilai median. Lalu ada EQR untuk menghitung rentang interkuartil. Di mana di sini ada Q1 dengan Q3. Kita dapat mengurangkannya, menyimpan hasil Q3 dikurang Q1. Lalu ada fungsi varians yang berfungsi untuk menghitung ukuran sebaran data. Begitu pula dengan fungsi standar defisiasi, yaitu berfungsi untuk mengukur sebaran data. Lalu ada range data yang berfungsi untuk menghitung selisih nilai antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Lalu setelah kita menghitung semua pemusatan dan penyebaran data, kita dapat memasukkannya ke dalam fungsi summary statistik. Di sini dimulai dari median hingga standar defisiasi. Kita dapat menyimpannya menjadi satu. Lalu ada fungsi korelasi persen, yaitu berfungsi untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antara kedua dataset, di mana nilainya akan berkisar antara -1 hingga 1. Lalu yang kedua, selanjutnya ada fungsi regresi linear sederhana, di mana di sini kita akan disuruh untuk membuat model regresi linear dari dua buah dataset, yaitu akan menghasilkan Y sama dengan AX ditambah B. Lalu ada koefisiensi determinasi atau R-square yang berfungsi untuk mengukur seberapa baik model regresi linear tersebut dapat menjelaskan suatu data. Oke, setelah kita membuat semua fungsi dari kelas tersebut, selanjutnya kita akan membuat fungsi menu untuk menampilkan pilihan dari 0 hingga 10. Lalu pada fungsi main merupakan sebuah fungsi inti untuk menjalankan suatu program, di mana kita dapat memanggil sebuah fungsi yang telah kita buat sebelumnya, dan kita dapat menginput suatu data
untuk fungsi tersebut. Di sini kita harus memanggil dulu eh, kelasnya. Di sini harus kita memanggil dulu variabel kelasnya agar dapat kita memasukkannya ke dalam fungsi main. Di sini ada pilihan pertama, yaitu untuk membuat dataset. Pilihan kedua, menghapus dataset. Pilihan ketiga yaitu menginput data ke dalam dataset. Di sini kita menginput data secara spasi agar lebih efisien. Jadi kita tidak perlu menginput data secara satu persatu. Lalu ada pilihan keempat yaitu pemusatan data yang terdiri dari mean dan median. Lalu ada penyebaran data yang terdiri dari range hingga standar deviasi. Lalu ada pilihan keenam yaitu summary statistik. Pilihan ketujuh ada korelasi persen, yaitu kita diminta untuk menginput dua buah data. Begitu pula dengan pilihan ke-8 dan ke-9. Lalu pada pilihan ke-10, kita ada pilihan ke-10 yaitu untuk menampilkan daftar dataset. Jadi setelah kita membuat dataset, kita pada pilihan ke-10 ini dapat melihat dataset apa saja sih yang sudah kita gunakan. Lalu untuk pilihan terakhir, pilihan ke-0, yaitu pilihan apabila kita telah selesai menggunakan kalkulator statistik dan ingin keluar, kita dapat keluar. Maka otomatis kalkulator statistik tersebut akan berhenti berjalan karena fungsi break tersebut. Setelah kita membuka mainnya, jangan lupa untuk menutup main tersebut agar program dapat berjalan. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kalkulator statistik tersebut. Jadi, di sini kita akan mencoba untuk membuat dataset baru. Di sini kita beri nama datasetnya dengan misalkan tinggi badan. Oke, dataset telah berhasil ditambahkan. Lalu kita akan coba menambahkan dataset. Kita masukkan dengan variabel yang tadi. Lalu kita masukkan angkanya. Ini supaya tidak lama saya copy. Jangan lupa spasi untuk memisahkan antara data. Oke, data telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk mencari pemusatan. Selanjutnya kita coba untuk mencari pemusatan suatu data. Kita masukkan nama data setnya. Oke, di sini diperoleh mean-nya 163,7 dan mediannya 163,5. Lalu kita coba untuk mencari penyebaran data. Masukkan data set dan diperoleh range datanya 25, IQ1-nya 158, Q3-nya 170, variansnya 62,67, standar deviasinya 9,1. Lalu kita akan untuk membuat summary statistik agar dapat dilihat menjadi satu. Tinggi badan. Ini kita memperoleh summary statistik dari mean hingga standar deviasi secara lengkap. Lalu mungkin kita bisa mencoba korelasi persen. Karena korelasi persen membutuhkan dua dataset, kita harus menambahkan satu dataset lagi. Misalkan kita tambah berat badan.
Lalu kita masukkan angka ke dalam dataset berat badan. Oke, ini sudah ada angka yang tersedia. Kalau di sini tidak dataset tidak dapat ditemukan, yang artinya kita coba untuk tambahkan ulang. Variabelnya tidak terbaca. Oke, data telah berhasil ditambahkan. Maka kita dapat kita coba menampilkannya dataset yang telah kita tambahkan. Nah, di sini ada tinggi badan dengan berat badan. Lalu kita coba untuk mencari korelasi persennya dengan menambahkan tinggi badan dan berat badannya. Nah, sehingga hasil korelasi persennya yaitu 0,31, di mana yang artinya korelasi persen bersifat positif, namun memiliki hubungan yang rendah. Ya, jadi hubungan mereka antara tinggi badan dan berat badan tidak kuat. Yang artinya memiliki faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi badan dan berat badan tersebut. Lalu kita coba untuk mencari um, regresi linear. Kita masukkan tinggi badan dan berat badan. Oke, di sini diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 0,4 X ditambah min 4,75. Yang artinya setiap penambahan 1 X maka Y akan bertambah sebesar 0,4 sekian. Dan apabila X adalah 1, dan apabila X adalah 0, maka Y-nya adalah min 4,75. Lalu kita akan melihat koefisien determinan. Masukkan nama variabel dengan berat badan. Oke, di sini diperoleh R square-nya itu 0,098. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus suatu dataset? Sini kita dapat, oke, maaf, dari ini seharusnya kita menginput angka 2, menunya tidak valid, tidak ada dalam menu. Yaitu misalnya kita ingin menghapus suatu dataset berat badan. Oke, nah dataset telah berhasil dihapus. Mungkin kita dapat mengeceknya kembali dari daftar dataset. Nah, sini dapat dilihat hanya eh, terdapat tinggi badan saja karena berat badannya sudah dihapus. Nah, karena kita telah selesai mencoba program kalkulator statistik sederhana, kita dapat keluar dari menu tersebut, sehingga apabila kita memilih 0, otomatis kalkulator akan berhenti menjalankan programnya. Jadi, terima kasih telah memakai kalkulator statistika. Anda dapat menggunakannya kembali. Sekian penjelasan saya mengenai tentang fungsi kelas kalkulator statistika sederhana. Dengan menggunakan fungsi kelas tersebut, kita dapat menjalankan suatu program dengan lebih sederhana dan efisien. Sekian saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.